Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hermandoni, nomor absen 41 dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi fikih jinayah bagian 2 yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Nasuha Sohko. Untuk selanjutnya yaitu mengenai proses peradilan dalam Islam. Yang pertama yaitu permohonan atau gugatan. Pihak yang mengajukan permohonan disebut juga dengan pemohon. Sedangkan pihak yang dikenakan permohonan disebut termohon. Setidaknya ada beberapa cara dalam mengajukan gugatan, yaitu dagvarding atau pengajuan permohonan melalui perantara advokat. Kemudian cara biasa, cara langsung dan perwakilan, cara tertulis dan lisan, dan cara surat kuasa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Setelah permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan atau hakim, seorang hakim melanjutkan dengan pemeriksaan atas berkas perkara tersebut, baik itu melalui pemanggilan pihak-pihak terkait, tangkisan, sidang terbuka ataupun sidang tertutup, ataupun diberikannya hak ingkar atas termohon. Kemudian yang ketiga, pembuktian. Pembuktian di sini yaitu merupakan syarat bagi seorang qadhi atau seseorang yang mengajukan permohonan untuk memberikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Tidaknya ada empat macam bukti yang bisa digunakan dalam proses peradilan Islam. Yaitu yang pertama pengakuan, kemudian yang kedua sumpah, kemudian yang ketiga kesaksian. Kemudian yang keempat, dokumen tertulis yang meyakinkan. Selanjutnya yang keempat, keputusan hakim. Keputusan hakim sangatlah bersifat mengikat ataupun memiliki kekuatan hukum. Jika keputusannya itu dijatuhkan di dalam majelis persidangan, keputusan hakim yang dikeluarkan di luar majelis persidangan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Hal ini berlaku hanya pada qadhi kusumat, bukan qadhi hisbah ataupun qadhi majzalim. Kemudian yang kelima, mahkamah banding. Meskipun boleh membentuk mahkamah peradilan baik level pusat, wilayah, dan daerah, akan tetapi tidak ada mahkamah banding di dalam pandangan Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keenam, tata cara mengadili. Ada ketentuan-ketentuan dalam mengadili seseorang di dalam peradilan Islam. Di bawah ini akan dijabarkan sedikitnya bagaimana tata cara mengadili dalam peradilan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah majelis persidangan ditetapkan, maka kedua orang yang bersengketa dihadirkan di ruang persidangan. Kemudian yang kedua, keduanya diminta duduk di hadapan qadhi. Selanjutnya yang ketiga, pihak pendakwa diminta untuk menyampaikan dakwaannya tanpa mengajukan bukti-bukti. Kemudian yang keempat, qadhi bertanya kepada yang terdakwa akan dakwaan yang disampaikan oleh pihak pendakwa, mengakuinya, maka qadhi dapat segera memutuskan vonis sesuai dakwaan. Kemudian yang kelima, namun jika terdakwa menyangkal hal tersebut, qadhi meminta pendakwa menyampaikan bukti dan dakwaannya. Kemudian yang keenam, jika pendakwa tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka terdakwa diminta untuk bersumpah. Jika ia bersumpah, maka terdakwa bebas tuntutan. Namun jika menolak, qadhi dapat memberinya ancaman berupa hukuman. Kemudian yang ketujuh, namun jika terdakwa tetap menolak juga, maka dirinya dikenakan hukuman berdasarkan dakwaan pendakwa. Kemudian yang kedelapan, yang perlu diingatkan bahwa seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan vonis berdasarkan pengetahuannya. Hal tersebut karena ia hanya boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang diajukan kepadanya. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam.
Yang pertama, ketentuan tentang hakim dalam peradilan Islam. Para ahli memberikan ketentuan sebagai seorang hakim dalam peradilan Islam di antaranya sebagai berikut. Laki-laki merdeka. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Namun Hanafi membolehkan menjadi hakim dalam masalah pidana dan kisos karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, berakal atau mempunyai kecerdasan. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, maupun memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil. Kemudian yang ketiga, beragama Islam. Adapun alasan mengapa keislaman seseorang menjadi hakim. Karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atau seorang muslim. Karenanya hakim non-muslim tidak boleh memutuskan perkara dari seseorang yang beragama muslim atau seseorang yang muslim. Kemudian yang keempat, adil. Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram. Dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar. Selanjutnya, poin yang kelima mengenai mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian yang keenam, mendengar, melihat, dan tidak bisu. Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim, karena orang bisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli, karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak. Sedangkan orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai ketentuan tentang saksi dalam peradilan Islam. Untuk keterangan saksi dalam peradilan Islam supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua ketentuan, yaitu yang pertama mengenai ketentuan formil. Ketentuan formil di sini yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah lainnya. Kemudian yang kedua, ketentuan material, bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, karena hal tersebut tidak memenuhi syarat material. Akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Sekian penjelasan saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.